Halo guys, kembali lagi di channel RJNT Film. Dan kali ini saya mau membahas sebuah film bertemakan alien. Film ini mengisahkan pada suatu Jumat malam di awal tahun 1960-an, seorang tamu tak terduga datang dari luar angkasa yang tiba di pedesaan Indiana. Berbeda dengan alien yang dihadapi manusia sebelumnya, alien yang satu ini gak pandang bulu, langsung menembak dan membunuh apapun yang ada di hadapannya dengan sangat brutal, yang pastinya akan seru dan menarik untuk ditonton. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel RJNT Film. Oke, tanpa berlama-lama, dan inilah Explorer from Another World. Film ini diawali memperlihatkan seorang remaja bernama Eddie yang sedang bermain puzzle bersama adiknya di malam hari. Lalu ibunya datang dan menyuruh adiknya untuk tidur. Okay. Sorry to break up the party, but it's time for bed, Cindy. Ibunya lalu mengajak Eddie untuk menonton TV bersama ayahnya. Namun dia tidak mau dan memilih untuk membaca komik saja. Dia pun membaca komiknya. Lalu dia mengecek jendelanya seperti ada orang yang berada di luar. Jesus, Culpepper. Dan ternyata itu cuma temannya yang bernama Chuck yang ingin mengajaknya pergi ke bioskop. Namun dia tidak mau. Lalu ternyata ada teman ceweknya yang bernama Mary Beth yang juga ingin mengajaknya nonton bersama, dan dia pun langsung mau. Mereka bertiga pun berangkat. Eddie dan Mary berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Lalu Chuck bilang kita akan terlambat dan mendapatkan kursi yang buruk kalau berjalan lambat seperti siput. Lalu mereka memutuskan untuk lewat jalan pintas di peternakan Gibbons, dan terlihat Profesor Farnsworth yang sedang bersantai. Lalu dia melihat cahaya hijau yang jatuh dari langit. Dia pun menerima telepon dari Jane yang mengatakan dia mendapat telepon dari observatorium. Mereka bilang melihat objek aneh yang melintas lewat teleskop. Profesor bilang aku juga melihatnya dan mungkin itu cuma meteorit. Kemudian beralih ke seorang sheriff yang bernama Wilcox dan deputinya yang bernama Tommy yang sedang berada di kantornya. Lalu sheriff menerima telepon dari warga yang melaporkan ada cahaya di hutan. Beralih ke seorang peternak yang bernama Gibbons yang sedang mabuk serta membawa shotgun terkutuk miliknya. Dia pun melihat cahaya itu jatuh ke hutan. Dia pun berlari untuk melihatnya, dan terlihat ada cahaya hijau yang bersinar di tempat terjatuhnya cahaya tadi. Beralih ke Eddie dan dua temannya yang mendengar suara Gibbons. Lalu mereka melihat Gibbons yang sedang mengoceh di depan hutan tempat cahaya itu berasal. I don't know. Seems pretty worked up about it. Gibbons pun mengisi peluru pada shotgunnya. Dia pun maju dan bersiap-siap. Lalu tiba-tiba alien itu pun muncul di hadapannya dengan helm di kepalanya dan senjata di tangannya. Gibbons pun langsung melepaskan tembakan, namun sayang sekali tembakannya meleset. Lalu alien itu pun menembak Gibbons dan mengenai perutnya. Alien itu pun menembak lagi dan tepat mengenai kepala Gibbons. Lalu terlihat seorang remaja, kita panggil saja si Johnny, yang sedang menonton acara kesukaannya di malam hari. Kembali ke Eddie dan dua temannya yang mendatangi rumah Profesor Farnsworth. Mereka memberitahu Gibbons telah dibunuh oleh alien luar angkasa
dan menyuruh profesor untuk menghubungi Sheriff Wilcox sekarang juga. Lalu terlihat Sheriff Wilcox yang sedang membaca majalah. Lalu dia menerima telepon dari profesor yang memberitahu Eddie dan dua temannya melihat alien dan Gibbons yang tewas. Namun Sheriff tidak percaya dan mengira mereka hanya berimajinasi saja. Right now. But if it makes you feel better, I have him swing by and take a little kids home. Lalu Sheriff Wilcox pun menghubungi Tommy dan menyuruhnya untuk mampir ke tempat Gibbons. Tommy menjawab dia akan pergi setelah selesai di tempat Marco. Lalu Tommy pun mendatangi rumah Marco. Marco pun menjelaskan ada seseorang yang berpakaian seperti atlet senam bawah air yang membunuh ayam-ayamnya dengan menggunakan senjata laser. Lalu Marco mengambil senjatanya untuk membantu deputi itu. Tommy pun menyuruh Marco untuk menunggu dan biar aku saja yang akan menyelidikinya. Okay, Sheriff. Good luck, eh? Good luck, Sheriff. Beralih ke profesor yang sudah bersiap-siap. Dia pun pergi ke tempat Gibbons untuk melihat apa yang terjadi. Lalu terlihat Eddie dan dua temannya yang sedang berdiskusi tentang apa yang terjadi dengan Gibbons. Mereka ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. He's right though, Eddie. What can we do? If we don't do something now, there won't be nobody left to do something later. Kembali lagi ke Tommy yang berjalan menuju kandang ternaknya Marco. Dia pun melihat alien itu dan menyuruhnya untuk berdiri dan meletakkan alat yang ia bawa. Put that away now so we can have a discussion. Thank you, sir. Dan terlihat ayam yang sudah ia bunuh. Lalu Tommy malah menanyakan, apa yang ada di kepalamu? Udah tahu itu alien, pakai nanya segala. Lalu alien itu pun mengeluarkan senjatanya dan menembak tangan Tommy. Dan inilah akibatnya jika menganggap sesuatu dengan remeh dan bercanda di saat sedang serius. Lalu alien itu pun menembak lagi dan mengenai perutnya yang membuat Tommy jatuh dan tewas di tempat. Beralih ke profesor yang sudah sampai. Dia pun melihat Gibbon yang tergeletak dengan keadaan yang mengenaskan. Drunken hillbillies and shotguns are not a good combination. Even a hillbilly like you couldn't be that drunk. Lalu dia melihat cahaya hijau itu dan mendekatinya. Joseph. Lalu terlihat Sheriff Wilcox yang terus menerima panggilan aneh dari orang-orang. Dia pun menghubungi Tommy. Rossi, come back now. Say, you out there? Namun tidak ada jawaban. Dia pun bersiap-siap dan mengambil senjatanya. Lalu datang seseorang yang bernama Hank. Ia menanyakan apa kau akan mengejar angkasawan itu. Hank juga sudah mengatakan pada Tommy bahwa dia melihat seorang pria hijau dengan mangkuk ikan di kepalanya yang melompat dari kapsul luar angkasa. Sheriff Wilcox pun mengira Hank sedang mabuk. What you say is true. Make room in. Kemudian terlihat alien itu yang sedang melakukan aksi kopetnya pada seorang wanita yang bernama Ruby Jane. Alien itu pun menarik kepalanya hingga lepas. Si Johnny yang mendengar sesuatu pun langsung keluar dan mengeceknya. Beralih ke profesor yang sudah berada di depan pesawat alien itu. Ia pun melihatnya lebih dekat.
Kembali ke si Johnny yang melihat seorang wanita yang tergeletak. Dia pun mendekatinya dan terlihat keadaannya yang sudah mengenaskan. Namun dia malah esang karena melihat bebannya meski sudah menjadi mayat. Lalu alien itu pun datang. Dia pun berniat meninju alien itu. Namun sayang sekali alien itu pun menangkap tangannya dan mematahkannya hingga membuatnya lepas. Kembali ke profesor yang sudah masuk ke dalam pesawat alien itu. Dia pun penasaran dan menekan tombol yang ada di sana. Dan terlihat planet-planet yang telah didatangi alien itu dan penghuninya. Dan planet bumi yang menjadi sasaran berikutnya. Lalu terlihat jin yang ada di dalam pesawat itu. Beralih ke alien itu yang sedang meleser kepala Ruby Jane. Dia pun mendengar suara profesor dari alat miliknya. Kemudian terlihat Sheriff Wilcox yang sedang menuju perjalanan sambil mencoba menghubungi Tommy. Kembali ke profesor yang mencoba untuk mengeluarkan jin. Dia pun menekan beberapa tombol yang membuat pesawat itu mengeluarkan cahaya merah yang menjulang ke atas langit semacam sinyal. Eddie dan dua temannya pun melihat cahaya merah itu, dan ternyata cahaya itu menembus atmosfer bumi hingga keluar angkasa. Kembali ke profesor yang panik. Dia pun mengambil botol hijau itu dan keluar dari sana. Dan terlihat Sheriff Wilcox yang sudah sampai. Lalu Eddie pun memutuskan untuk pergi. Mary pun juga ikut. Eddie pun memberi tongkat bisbol ke Mary, sementara dia akan menggunakan ketapelnya. Chuck pun juga ikut. Dia pun mengambil pensil yang biasa digunakan oleh John Wick untuk melumpuhkan lawannya. Lalu mereka pun pergi. Dan terlihat alien itu yang sudah masuk ke pesawatnya. Dia pun berniat untuk lepas landas. Beralih ke profesor yang bertemu dengan Sheriff Wilcox. Profesor pun bilang ke Sheriff ada pesawat luar angkasa di sana yang ingin menguasai bumi. Sheriff pun masih ragu untuk mempercayainya. Profesor pun menyuruh Sheriff untuk ikut dengannya. Now we must move quickly. I'll lead the way. Dan terlihat alien itu yang tidak bisa pergi karena bahan bakarnya diambil oleh profesor. Lalu profesor bilang ke Sheriff, pesawat itu tidak boleh sampai lepas landas meninggalkan planet ini. Sheriff pun ingin menembak pesawat itu, namun profesor menahannya dan bilang ada asistennya yang berada di dalam pesawat itu. Lalu terlihat alien itu yang turun dari pesawatnya untuk mencari bahan bakarnya. Sheriff Wilcox pun bersiap untuk menembak di saat ada kesempatan. Namun sialnya, profesor malah menginjak ranting yang membuat alien itu melihatnya dan langsung menembakkan senjatanya. Profesor pun langsung lari sambil membawa bahan bakarnya. Namun sialnya, kaki profesor malah keseleo. Dan terlihat Eddie dan dua temannya yang sudah sampai. Profesor pun menyuruh mereka untuk mengambil bahan bakar yang ada di sana. Namun alien itu terus menembakkan senjatanya. Mereka pun berdiskusi, harus ada yang mengalihkan perhatiannya. I'll do it. What? No, I'll do it. I got it, okay? I got it. Dan terlihat profesor yang sudah bersembunyi dan membenarkan kakinya yang keseleo. Lalu Chuck pun memutuskan dialah yang akan mengalihkan perhatian alien itu. Dalam hitungan ketiga, dia pun berlari sambil memegang pensil yang ia bawa. Alien itu pun menekan tombol di senjatanya dan menembakkan senjatanya ke Chuck
tepat mengenai wajahnya, dan terlihat wajah Chuck yang meleleh akibat terkena tembakan alien itu. Dia pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Alien itu pun kembali menembaki Eddie. Eddie pun mencari ketapelnya. Dia lalu mengambil batu dan menembakkannya ke alien itu. Tentu saja itu tidak mempan dan hanya membuatnya semakin marah. Eddie pun mencari batu lagi. Lalu Mary memberi barang milik Eddie. Profesor pun menyuruh Eddie untuk bertindak sekarang. Eddie pun bersiap untuk menembak alien itu dengan ketapelnya. Lalu dia menembaknya. Dan mengenai selang oksigen alien itu yang membuatnya lepas, dan terlihat alien itu yang sedang kesakitan. Lalu Sheriff Wilcox pun datang di saat yang tepat. Dia pun melepaskan tembakan yang membuat kepalanya hancur dan tewas seketika. Lalu mereka mendekati mayat alien itu. Nice shot, Sheriff. Eddie pun bertanya ke profesor dari mana mereka datang. Profesor pun menjawab, dia datang dari luar angkasa, namun mereka meremehkan kemampuan kita. Lalu profesor mengajak Sheriff untuk mengeluarkan Jane dari pesawat itu. Eddie pun kasihan melihat Chuck yang tewas mengenaskan. Lalu Mary pun mengambil barang milik Eddie di mayat alien itu dan memberikannya ke Eddie. Eddie pun mengajak Mary pergi ke pesta dansa. Lalu mereka berdua pun bertukar gongji. Dan di akhir film terlihat sinyal dari pesawat itu yang masih menyala, yang membuat para alien-alien yang lain datang menuju ke bumi. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian guys? Filmnya bagus dan menarik bukan? Dan menurut kalian, apakah ada kehidupan lain selain di bumi? Sebab terdapat banyak planet dan galaksi yang berada di luar angkasa. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel RJNT Film. Dan sampai jumpa di video berikutnya.